Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mega proyek Raditya Haji Muhammad Thohir Zain, baik yang terlaksana atau belum. Tentu saja saya sangat yakin bahwasanya menghidupkan kembali MBKD dengan memanage sedemikian rupa, membentuk kegiatan-kegiatan keMBKD-an dan membentuk badan otonom di Pondok Pesantren Nurul Ulum Bata-Bata, jurusan fikih, jurusan usul fiqh, jurusan bahasa dan lain sebagainya adalah sekian banyak terobosan yang termasuk mega proyek dari beliau dan dari Muhammad Thohir, dan sudah terlaksana, alhamdulillah. Termasuk mega proyek saya kira adalah pekan ngaji. Beliau sering menekankan kepada kami, okelah, di puncak kita mewah, tapi inti dari pekan ngaji itu bukan puncaknya. Inti pekan ngaji adalah satu pekannya, di mana dalam satu pekan itu akan banyak sekali kajian-kajian ilmiah dengan aneka macam topik pembicaraan, dari segi akidah, dari segi ekonomi, dari segi fikih, dari segi tasawuf, sudut pandang kebiasaan orang Madura dan lain sebagainya. Itu ada puluhan, belasan atau bahkan puluhan tema-tema yang ada di satu pekan tersebut. Kepesantrenan, kemasyarakatan, kedokteran, kesehatan, kepolisian, itu pernah ada. Jadi satu pekan itu adalah diisi dengan sekian banyak ngaji-ngaji dalam tentu saja walaupun waktunya singkat, memberikan gambaran dan semangat yang berbeda, motivasi yang berbeda. Dan sekarang sudah akan masuk pada pengajian yang ke-7, di mana beliau sudah meninggalkan kita kembali kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum beliau wafat, beliau mengajak kami teman-teman MBKD yang sudah senior atau yang sudah berhenti untuk musyawarah bersama. Beliau mempunyai program di mana di Pondok Pesantren Bata-Bata itu pada jam 7 malam ada kajian namanya Jurmiyah dan Kailani. Sejak dahulu beliau ingin merubahnya, tapi tidak ada jalan untuk, karena khawatir dikatakan bahwasanya merubah peninggalan sesepuh, merubah apa yang telah diwariskan oleh ayahanda beliau dalam kebaikan. Tapi setelah berpikir panjang, beliau kemudian memutuskan untuk merubahnya dengan mekanisme yang lebih modern, yaitu tidak kajian seperti biasa, satu guru memegang 2000 santri atau mungkin lebih yang masih belum tahu baca kitab, dan dibacalah dunia, dimaknai, difahami dan ditanyakan 5-10 orang saja tentang prakteknya dan lain sebagainya. Yang lain mengaji dalam kondisi kantuk dan lain sebagainya. Maka beliau berubah dengan sistem yang modern, yaitu satu guru memegang hanya 15 murid. Itu sudah kewalahan untuk menjadi guru karena terlalu banyak murid, dan terjadilah kelompok-kelompok yang mana yang beliau pegang adalah ringkasan Nahwu Sharaf Dunia dan Kailani yang ditulis oleh teman-teman keluarga. Saya kira itu juga adalah terobosan yang sangat baik. Bahkan di akhir rapat saya termasuk orang yang berpendapat, dan beliau iyakan. Saya berpendapat tentu saja dengan bahasa di depan guru. Kami mengenal Bata-Bata, diketahui mereka bisa baca kitab. Jadi kalau diizinkan, usulan saya adalah tidak boleh ada santri Bata-Bata masuk pada badan otonom manapun kecuali dia dianggap sudah mumpuni dalam tata baca kitab, walaupun tidak sempurna, setidaknya di Fathul Qorib. Dan beliau kemudian menunjuk kepada saya, dia berkata, inilah kita ini kita laksanakan, tapi kita selesaikan yang ini dulu, setelah itu seperti ini, sehingga tidak ada lagi orang yang akan berkata bahwasanya
saya ke bata-bata ingin masuk jurusan ini dan melupakan tujuan utama untuk bisa baca kitab. Ini kata beliau, dan saya masih sangat ingat betul karena saat waktunya sejak beliau wafat sekitar 1 bulan. Mega proyek keempat yang saya kira sangat bermanfaat jika terlaksana adalah beliau ingin membentuk sebuah rumah sakit. Di barisan ada rumah sakit bencana. Sudah kisi-kisi dan lain sebagainya sudah dilakukan. Saya tidak tahu prospek dan perjalanannya. Yang jelas insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir, beliau mempunyai inisiatif yang termasuk mega proyek, tidak proyek-proyek yang lain. Menurut saya adalah Ma'had Ali. Pertama kali yang ingin beliau buka adalah jurusan hadis. Ma'had Ali jurusan hadis. Ini sudah mendaftar diri. Saya sering dikatakan kamu nanti masuk dalam bagian tim, walaupun masih belum terbentuk tim total karena tim-tim besar yang masih terbentuk. Dan teman saya juga ada yang diminta. Tentu saja itu adalah sebuah mega proyek dan banyak lagi proyek yang saya tidak tahu, tapi beliau memang punya inisiatif-inisiatif yang baik. Jadi saya tidak tahu apakah ini adalah rencana beliau atau justru ini adalah wasiat beliau bagi proyek-proyek yang masih belum terlaksana. Insya Allah akan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.